Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evandi Triyono. Saya mahasiswa dari STI STMB. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang analisis laporan keuangan pada bab analisis kredit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis kredit, kemudian alat analisis kelayakan kredit yang terbagi dua menjadi yaitu analisis 5C dan juga analisis 7P. Yang pertama ada pengertian dari analisis kredit adalah cara untuk menghitung kelayakan kredit suatu usaha atau organisasi. Dengan kata lain, analisis kredit adalah penilaian kemampuan suatu perusahaan menghargai semua kewajiban keuangannya. Tujuan utama dari analisis kelayakan kredit itu adalah untuk memperoleh keyakinan apakah pemohon kredit mempunyai kemampuan dan kemampuan memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman. Dengan cara sederhananya yaitu analisis kredit adalah bagaimana atau cara menghitung apakah pemohon kredit layak untuk diberi kredit atau pinjaman atau tidak. Selanjutnya adalah alat analisis kelayakan kredit. Yang pertama, analisis 5C, analisis kredit karakter. Analisis karakter merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai sifat atau watak seorang nasabah. Tujuan analisis sifat atau watak dari nasabah adalah agar bank benar-benar yakin bahwa yang akan diberikan kredit dapat dipercaya. Cara yang paling efektif adalah dengan melihat latar belakang hidupnya seperti gaya hidup, tempat hidup, dan lain-lain. Karena sangat penting ya, secara kasarnya saja, bagaimana mau diberikan pinjaman apabila dia bekerja hanya sebatas per bulannya 500.000, sedangkan dia ingin meminjam lebih dari jumlah tersebut. Yang kedua adalah ada analisis kredit capacity. Analisis capacity adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Hasil penilaian ini memberikan informasi tentang kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Balik lagi kepada karakter nasabah tersebut. Apabila dia mempunyai gaya hidup yang tinggi, sedangkan pemasukan yang dia dapatkan per bulan kurang, maka agar berhati-hati bagi para pemberi pinjaman. Selanjutnya ada analisis kredit kapital. Analisis kredit kapital dilakukan untuk mengetahui dan menilai penggunaan modal oleh nasabah, apakah efektif atau tidak, yang diketahui dari laporan keuangan, neraca, dan laporan rugi laba yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Selanjutnya, analisis credit condition. Analisis condition merupakan analisis yang bertujuan menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Analisis kredit kolateral. Analisis kolateral adalah analisis untuk mengetahui dan menilai jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Selanjutnya ada analisis kelayakan kredit, yaitu analisis 7P. Yang pertama, analisis kredit personality. Analisis personality adalah analisis yang bertujuan untuk menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian di masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sifat, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
Analisis kredit party. Analisis party adalah analisis yang bertujuan untuk mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Ketiga, analisis credit purpose. Analisis credit purpose merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui alasan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengembalian kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif produktif, dan lain-lain. Analisis kredit prospek. Analisis kredit prospek adalah analisis yang bertujuan untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. Analisis kredit payment. Analisis kredit payment adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai cara nasabah dapat mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja sumber dana yang akan untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi, akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Analisis credit probability adalah analisis yang bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba. Profitability dinilai dari satu periode ke periode lainnya, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. Analisis credit protection. Analisis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana nasabah dapat menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur. Kesimpulannya adalah bahwasanya analisis kredit sangat diperlukan, terutama oleh bank dan juga organisasi. Kenapa? Karena sebelum kita meminjam atau mengkredit, alangkah baiknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang paling utama adalah kepercayaan, keyakinan. Karena apabila bank memberikan kredit atau pinjaman kepada suatu perusahaan, akan dihitung juga apakah perusahaan tersebut mampu untuk mengembalikannya atau memenuhi kewajibannya ataukah tidak. Dan juga bank perlu menghitung laporan laba ruginya. Apakah menunjuk kepada yang baik atau tidak. Karena apabila perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka yang rugi bukan hanya bank tersebut tapi juga perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Mohon kritikannya. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.